Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syu'ul Basira, saya dari kelas 3A, ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah struktur fisiologi hewan mengenai materi vertebrata gills. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai hewan vertebrata. Hewan vertebrata memiliki sistem sirkulasi yang fungsinya antara lain untuk mengangkut gas pernafasan O2 dari tempat penangkapan gas menuju ke sel jaringan dan sebaliknya, untuk mengangkut gas buangan CO2 dari sel-sel jaringan ke tempat pengeluarannya. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berbentuk sisir yang mengandung pembuluh kapiler darah sehingga menyebabkan insang berwarna merah muda dan selalu lembab. Ada yang insangnya dilengkapi tutup insang atau operculum, misalnya ikan bertulang sejati atau Osteichthyes, dan ada pula yang insangnya tidak memiliki tutup insang, misalnya pada ikan bertulang rawan atau Chondrichthyes. Insang vertebrata banyak vertebrata air yang bergantung pada derajat yang berbeda pada pertukaran gas di seluruh area permukaan tubuh. Secara umum, insang pada vertebrata dapat terdiri dari dua jenis, ventilasi luar dan pertukaran gas, insang terserabut, dan insang pipi internal. Yang terakhir paling umum, banyak vertebrata hanya memiliki insang luar selama tahap perkembangan tertentu, misalnya ikan dan lava amfibi. Insang internal jauh lebih umum. Selanjutnya, insang ikan terdiri dari atas bagian lengkungan insang, rigi-rigi, dan lembar insang. Pada lengkungan insang, tumbuh pasangan rigi-rigi yang berguna untuk menyaring air pernafasan melalui insang. Lembaran insang tersusun atas jaringan lunak berbentuk sisir dan berwarna merah karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah yang merupakan cabang dari arteri insang. Pada lembaran yang kaya kapiler darah, inilah pertukaran CO2 dan O2 berlangsung. Selanjutnya, mekanisme pernafasan pada ikan atau pisces. Tahap pertama atau tahap pemasukan. Pada tahap ini, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk rongga mulut. Kemudian menuju lembaran insang, disinilah oksigen yang larut dalam air diambil oleh darah. Selain itu, darah juga dilepaskan karbon dioksida dan uap air. Yang kedua, tahap 2 atau tahap pengeluaran. Pada tahap ini, mulut ikan menutup dan tutup insang membuka, sehingga air dari rongga mulut mengalir keluar melalui insang. Air yang dikeluarkan ini telah bercampur dengan CO2 dan uap air yang dilepaskan darah. Selanjutnya, sistem pernafasan pada ikan atau operculum. Pada ikan tanpa operculum, Chondrichthyes, masuknya dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut. Selanjutnya, bila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah sehingga tekanannya lebih kecil dari tekanan air di sekitarnya. Air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut yang pada akhirnya terjadilah proses inspirasi. Bila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut mengecil, tekanannya naik, celah mulut tertutup sehingga air mengalir keluar melalui celah insang dan terjadilah proses ekspirasi CO2. Pada saat inilah terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.